Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah sekalian rahimakumullah, mari terlebih dahulu kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberi kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, dalam keadaan Ia mengetahui segala keburukan diri kita, kejelekan perbuatan kita. Maka kita mohon semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga senantiasa mencurahkan hidayah dan taufik-Nya serta maghfirah-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, pandai bersabar, dan selalu beristighfar. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sekilas kandungan makna, kandungan makna di dalam surat Ad-Duha. Maka sekarang kita giliran mengambil atau menarik beberapa pelajaran. Jadi kalau kemarin itu mungkin lebih dekat kepada penjelasan makna ayat, kalau sekarang kita coba untuk menyelam lebih jauh. Jadi tidak sekedar apa yang kita pahami dari lafaz-lafaz ayatnya, tapi pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita tarik dari ayat-ayat di dalam surat Ad-Duha ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran pertama yang patut untuk kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ad-Duha bersumpah dengan dua hal, yaitu dengan waktu duha dan waktu malam. Kemudian ada istilahnya itu jawab sumpah. Jawab sumpah itu misalnya begini, kalau kita mengatakan demi Allah, nah itu kan sumpahnya. Nah, kemudian ada kalimatnya, saya akan menepati janji saya. Nah, jadi kata-kata demi Allah, saya akan menepati janji saya. Nah, demi Allah itu sumpahnya, dan kata-kata saya akan menepati janji saya itu namanya jawab sumpah. Ya, jawab sumpah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surat Ad-Duha ini Allah bersumpah dengan dua objek, dengan waktu duha dan dengan waktu malam. Kemudian jawab sumpahnya ada dua hal yang dinafikan. Bahasanya dinafikan itu kan, jawab sumpahnya adalah ma wadda'aka rabbuka, ma tidaklah Rabbmu meninggalkanmu, wa ma qala dan tidaklah ia membencimu. Jadi ada dua hal yang dinafikan. Kemudian ada dua hal juga yang ditetapkan. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan benar-benar akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan benar-benar Rabbmu akan memberimu sehingga engkau ridho. Jadi ada dua yang dinafikan, ada dua hal yang ditetapkan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama di sini menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sumpahnya dan jawab sumpahnya itu
bahwa dia tidak meninggalkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak membencinya. Ini mengandung sumpah atas kebenaran beliau sebagai nabi, sebagai pembawa wahyu, penyampai wahyu. Jadi kata-kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Rabbmu tidaklah meninggalkanmu dan tidaklah membencimu, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga membenarkan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penerima wahyu. Nah, ini jamaah sekalian, jadi ada keyakinan, keimanan tentang kenabian, benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Karena Allah tidak meninggalkannya, juga tidak membencinya. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala membenarkan kerasulan beliau. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula, ini juga mengandung keimanan tentang hari akhir, bahwa hari akhir, hari kiamat itu benar. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ada sebagian manusia, kalau saya tanya dulu, kalau orang tidak percaya Tuhan itu istilahnya apa? Ateis. Ada orang percaya Tuhan, tapi dia tidak percaya bahwa Tuhan ini mengirimkan Rasul, menurunkan wahyu. Itu. Jadi tidak percaya dengan apa? Dengan bahwa ada wahyu, ada kitab-kitab, ada Rasul. Mereka tidak percaya. Jadi mereka cuma percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi Tuhan ini tidak mengirimkan utusan, tidak menurunkan kitab-kitab. Jadi alam semesta ini, jemaah sekalian rahimakumullah, jadi ibaratnya itu kayak orang bikin jam, pabrik bikin jam, ya kan? Terus nanti sudah ketika jamnya itu sudah bekerja, ditinggal, nggak ada urusan lagi sama yang buat, kan begitu? Nah, orang-orang ini disebut dengan orang-orang deistik. Kalau tadi ateis, kalau ini orang-orang deis. Orang-orang deis itu mereka meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, tapi setelah selesai diciptakan, alam ini bekerja sendiri dan gak ada campur tangan Tuhan dalam urusan kehidupan manusia. Sudah diserahkan ke pribadi masing-masing dengan akalnya. Nah, gitu. Jadi mereka meyakini, memandang bahwa akal itu sudah cukup. Wallahu a'lam, ya sejarahnya mungkin karena mereka melihat bahwa kitab-kitab yang diyakini oleh orang-orang Kristen, ini kan munculnya salah satunya dari orang-orang Barat yang saya tahu. Ya, barusan saya juga klik, ya, paham deisme itu salah satu tokohnya adalah Benjamin Franklin. Ini bapak bangsanya Amerika Serikat. Ya. Jadi dia punya pemahaman seperti itu. Karena apa? Karena memandang bahwa kitab-kitab yang ada itu saling bertolak belakang, ya, saling bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Jelas kalau kita lihat yang bertolak belakang, ayatnya saling bertentangan satu dengan yang lainnya adalah kitab-kitab terdahulu. Kitab Injil, Taurat itu saling bertolak belakang. Bahkan sampai sekarang juga perdebatan di antara orang-orang Kristen sendiri itu sangat kental sekali, ya, sangat keras sekali persengketaan di antara mereka tentang kebenaran kitab mereka ini. Maka jemaah sekalian, tentunya kita tidak mengenal, ya, tidak mengenal hal seperti itu. Kita yakin bahwa di dalam Al-Qur'an, ya, seluruh ayatnya benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala terjaga dari awal turun sampai hari kiamat nanti, dan tidak ada satupun ayat yang antara ayat yang satu dengan ayat yang tidak ada pertentangan sama sekali. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ya, di sini ada kita umpamakan saja, misalkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat berupa siang hari, malam hari, mengatur kehidupan manusia, menyediakan berbagai macam fasilitas kehidupan untuk badan mereka. Ya.
untuk badan mereka. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan hidayah berupa ilmu, tidak menurunkan kitab-kitab, tidak mengutus para rasul, ibaratnya begini Bapak Ibu. Ibaratnya ada orang tua, anaknya dikasih makan, kasih minum, kasih baju, pakaian, fasilitas HP, mungkin kendaraan segala macam. Tapi ketika dia ngomong kotor, dibiarin. Berlaku tidak sopan, dibiarin. Kira-kira orang tua seperti itu terpuji atau tercela Bapak Ibu? Tercela, jelas tercela. Cuman ngasih kebutuhan badannya aja, tapi mentalnya tidak dididik, tidak dibentuk. Maka jelas kalau manusia saja yang seperti itu saya tercela, maka tentu Allah Subhanahu wa taala lebih maha suci lagi. Enggak mungkin Allah menyediakan fasilitas kehidupan di dunia begitu banyak, tapi kemudian tidak menurunkan wahyu, tidak menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang bermudarat. Enggak mungkin seperti itu. Maka ini jamaah sekalian, kita paham di sini bahwa alhamdulillah ya atas nikmat Islam yang kita anut sekarang ini. Karena betapa banyak manusia yang di luar sana, orang ateis, kemudian orang deis, mereka tersesat semuanya. Ya, mereka tersesat semuanya. Nah ini jamaah sekalian. Kemudian pelajaran berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan benar-benar akhirat itu lebih baik bagimu. Di sini jamaah sekalian, saya baca di sini ya, bahwa tidak dikatakan khairun minal ula, tapi ada khairun laka. Benar-benar akhirat itu lebih baik bagimu. Sebab apa? Karena memang kita tahu bahwa kebaikan di akhirat itu adalah kebaikan yang khusus. Untuk siapa? Pertama untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi serta para rasul, ya, ibaratnya ya bersama beliau, juga para pengikut beliau. Jadi tidak kebaikan akhirat ini memang tidak berlaku umum, ya. Sebagaimana di dunia ini, ya, kalau di dunia ini gimana? Allah kasih yang namanya orang kafir dikasih kekayaan. Orang yang membangkang, orang yang ateis tetap aja dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di akhirat kelak, ya, kebaikan akhirat itu hanya khusus, ya, bagi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bagi para pengikutnya. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan benar-benar Rabbmu akan memberimu. Jadi di sini ada khairul laka bagimu. Kemudian yu'tika, wala saufa yu'tika. Pakainya apa? Ka, itu kalau ka dalam bahasa Arab artinya kamu, Anda, engkau. Cuman satu orang. Hanya saja jamaah sekalian perlu kita ingat bahwa ka di sini bukan sekedar membicarakan tentang terbatas hanya pada diri Nabi saja, tidak. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apa yang Allah berikan kepada beliau juga akan Allah berikan kepada umatnya. Makanya di sini jamaah sekalian, para ulama menjelaskan bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya itu enggak cuma sebatas ketika beliau hidup, enggak. Tidak sebatas apa yang beliau dapatkan ketika hidup, enggak, tapi juga masa-masa setelah beliau. Masa-masa setelah beliau. Nanti kita bahas secara rinci nanti pada ayat berikutnya. Jadi dari mulai kemenangan kaum muslimin di perang Badar yang pertama kali, kemudian dalam perang-perang berikutnya, sampai kemudian ada Fathu Mekah. Kita lihat bagaimana dulu bangsa Arab yang tadinya sama sekali tidak diperhitungkan oleh orang-orang Romawi dan Persia pada saat itu, ya, di gurun pasir, Bapak Ibu. Bayangkan,
Orang-orang Romawi sama Persia itu nggak pernah punya pikiran, yang pernah saya baca, tidak pernah punya pikiran untuk menjajah Jazirah Arab. Kenapa? Mau ngapain gitu? Ada apanya? Kering, kerontang, air aja sulit. Ngapain mau dijajah gitu? Tapi ternyata dari tempat inilah muncul sebuah kekuatan yang sangat besar sehingga Romawi Persia pun akhirnya tumbang. Tidak diperhitungkan sama sekali oleh orang-orang ketika itu. Maka jemaah sekalian, ini bukti bahwa wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Benar-benar Allah akan memberimu sampai engkau ridha. Jadi kalau Rasulullah SAW melihat bagaimana agama Islam itu tersebar begitu cepat sekali, maka ini merupakan bukti kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, ayat berikutnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Nah, ini kan ada tiga nih jemaah sekalian. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'agna. Ini ada tiga nikmat. Tiga nikmat ini adalah rincian dari firman Allah apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidaklah meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Apa buktinya? Dijelaskan. Secara global ada tiga nikmat yang Allah berikan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, nikmat dukungan sosial. Saya bahasakan secara umum supaya kita juga bisa ngerti. Apa maksudnya? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal yatima alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah ia telah mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian dia mudahkan engkau mendapatkan pengasuh. Nah, ini jamaah sekalian Allah. Nikmat mendapatkan pengasuh, ini saya bahasakan nikmat dukungan sosial. Kalau kita dulu mungkin, saya misalnya pribadi, alhamdulillah nggak sampai ngerasain jadi anak yatim. Ya. Jadi kalau kita nggak pernah ngerasain jadi anak yatim, mungkin nggak begitu makjleb gitu ya ketika baca ayat ini. Tapi ada salah seorang, saya lupa namanya juga teringat, ada seorang ateis juga. Saya pernah lihat YouTube-nya itu, dan dia ketika baca surat Ad-Duha ini sampai di ayat ini nangis dan kemudian juga masuk Islam. Saya lupa namanya, nanti saya ceritakan. Ya. Kenapa? Karena ternyata saya paham, ternyata dulu dia seorang anak yatim. Anak yatim kemudian dia berhasil sukses sampai jadi orang yang terdidik. Akhirnya dia baru sadar bahwa ada Rob, ada Tuhan di sana yang memberikan karunia begitu besar kepada dirinya. Dan ketika dia baca ayat ini, dia mulai tersentuh dengan ayat itu. Karena memang ada keterkaitan kondisi yang sama dengan Rasulullah SAW. Nah, kalau kita jemaah sekalian, kalau kita cara tafakurnya gimana? Nikmat mendapatkan pengasuh adalah nikmat mendapatkan dukungan sosial dari orang tua, dari kerabat, dari tetangga. Jemaah sekalian, ya, kita bayangkan ya, kalau kita yang makhluk sosial ini katakanlah ya berada dalam kondisi terpencil, terkucilkan, ya tentu ya sangat ini sekali, sangat tersiksa sekali ya. Jadi ini pertama nikmat dukungan sosial ya. Walaupun memang secara khusus adalah dengan dimudahkan oleh Allah mendapatkan pengasuh. Sehingga pengasuh ini dialah yang membela Rasulullah SAW. Kita tahu siapa pengasuh beliau yang paling gigih membela Rasulullah SAW. Siapa? Abu Talib. Abu Talib paling gigih. Ya. Jadi nikmat dukungan sosial, ada yang membela kita, itu suatu nikmat. Ya. Suatu nikmat yang sangat besar sekali. Dan di sini ini ada juga mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin sedikit paham bahasa Arab nih. Jadi alam yajidka yatiman fa'awa. Di situ tidak ada fa'awaka. Fa'awa itu artinya maka dia memberi, tidak ada kata-kata memberimu, enggak, memberi kemudahan untuk mendapatkan pembelaan, mendapatkan dukungan.
Di sini para ulama menjelaskan kenapa nggak ada ka-nya di situ, bukan fa'awaka tapi fa'awa, karena mencakup dua nikmat. Yang pertama, dia memberimu kemudahan mendapatkan pengasuh, dan juga memberi umatmu, ya, memberi umatmu pembelaan, dukungan dengan sebabmu. Jadi karena kaum muslimin, ya, membela agama Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka mereka juga mendapatkan apa? Kemudahan dari Allah, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah dalam berbagai macam peperangan. Nah, di situ. Ini maknanya. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Ini nikmat yang kedua. Nikmat ilmu. Kalau tadi nikmat dukungan sosial, yang kedua adalah nikmat ilmu. Dan dia mendapatimu dalam keadaan dhal. Dhal di sini bisa artinya sesat, ya. Tapi nah ini kita akan bertanya-tanya, mungkin Bapak Ibu yang paham dhalin kan, ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Dhalin itu artinya apa kemarin? Sesat. Maksudnya orang Nasrani. Nah, di sini jangan sampai Bapak Ibu punya pemahaman bahwa wa wajadaka dhallan, oh, berarti dulu Rasulullah sesat. Enggak begitu maksudnya. Rasulullah SAW dijaga oleh Allah dari mulai lahir sampai menjelang beliau menjadi seorang nabi dan rasul, dijaga oleh Allah, sama sekali tidak pernah melakukan kesyirikan, bahkan minum khamar tidak pernah, berzina waliyadzubillah tidak pernah sama sekali, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berada di atas fitrah. Maka para ulama menjelaskan dhal di sini artinya ghafil. Ghafil itu lalai, tidak mengerti apa itu iman, apa itu Al-Qur'an. Gitu. Dhal di sini artinya tidak mengerti apa itu iman, apa itu Al-Qur'an, karena memang waktu itu beliau belum mendapatkan wahyu. Tapi setelah mendapatkan wahyu, maka disitulah Rasulullah SAW mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Jadi nikmat yang kedua adalah nikmat ilmu. Nah, di sini wa wajadaka dhallan fahada, bukan fahadaka. Fahada. Kenapa? Sama tadi. Allah memberikan hidayah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga memberikan hidayah kepada umat beliau melalui beliau ini. Jadi umum sifatnya, enggak khusus hanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, setelah nikmat ilmu, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu dalam keadaan fakir, kemudian dia mencukupi. Nah, ini nikmat yang ketiga, ini nikmat harta. Ya, nikmat harta. Jemaah sekalian Allah. Jadi ada tiga. Pertama nikmat sosial, dukungan sosial. Yang kedua nikmat ilmu, dan nikmat harta. Ketika tiga nikmat ini disebutkan, maka tentu kewajiban seorang hamba apa? Ketika disebutkan nikmat, bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, disesuaikan urutannya, disesuaikan. Tadi yang disebutkan nikmat dukungan sosial, nikmat mendapatkan pengasuh ketika beliau menjadi seorang anak yatim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal yatima fala taqhar." Maka adapun anak yatim, jangan engkau zalimi, jangan engkau hina, jangan engkau rendahkan. Ingat, dulu kamu juga yatim. Bahasanya seperti itu. Allah mudahkan engkau mendapatkan pengasuh. Maka kalau ketemu anak yatim, jangan hinakan, muliakan. Ya, muliakan. Nah, ini di sini yang disebutkan di sini, yang tercantum itu larangan. Fala taqhar. Ya, fala taqhar. Jadi jangan menzalimi, jangan merendahkan, tapi muliakan. Nah, sekarang jemaah sekalian Allah, kemarin sempat saya dapat pertanyaan. Ya, kalau misalnya kita katakanlah ya, di tengah-tengah keluarga kita ada anak yatim. Kemudian karena memang misalnya namanya juga anak-anak, gitu kan, kadang keluar bandelnya, kadang keluar akalnya. Kita perlu ngasih tahu, kita udah coba ngasih nasihat berapa kali tapi masih ngeyel misalnya.
boleh nggak kita bentak? Soalnya pernah saya ditanya begitu, boleh nggak dibentak? Hah? Hah? Jangan Pak. Iya, jadi begini. Kalau kata-katanya dibentak itu mungkin maknanya terpahami oleh Bapak Ibu itu kasar. Oke, jelas. Kita harus bersikap lemah lembut dalam ketika menyampaikan teguran pun dengan cara yang baik. Karena seperti itu. Hanya saja begini. Kondisi anak itu kan mungkin beda-beda. Ada yang sangat bandel sekali. Gitu. Misalnya begitu. Maka kalau kita melihat ada maslahat, ya, ada maslahat bahwa anak ini memang baiknya, ya, mungkin udah berbagai macam cara digunakan tapi belum mempan, dan ternyata kita pandang ada maslahat kalau dia digunakan dengan cara yang agak tegas, saya bahasa begitu, agak tegas, maka tidak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Jadi selama itu ada maslahatnya. Jadi larangan di sini tidak tidak berlaku umum. Sama sekali nggak boleh ini. Enggak. Kalau ada maslahatnya. Maslahat itu ada kepentingannya. Bahwa ketika kita melihat kan banyak sekali kondisinya kan seperti itu. Mungkin karena sudah istilahnya sangat tidak lama sekali tidak mendapatkan perhatian orang tua, ya. Mungkin juga pergaulannya salah akhirnya. Seperti itu kondisinya, maka demi maslahat, ya, bisa tidak bertentangan dengan larangan di sini. Kemudian ayat berikutnya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta di sini, jamaah sekalian rahimahullah, sa'il itu artinya meminta. Ada dua kemungkinan. Pertama, minta ilmu, artinya dia bertanya, atau dia minta bantuan harta karena dia memang sedang fakir. Maka orang yang minta seperti ini dilarang. Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membentak. Fala tanhar. Jadi kalau ada orang yang tanya, ya misalnya sama kita misalkan, apalagi mungkin masih anak muda, bapak mungkin sudah seputus, nah, ya kalau kita punya ilmunya kita jelaskan. Kemudian kalau memang kita punya uang, harta yang memang bisa kita gunakan untuk membantunya, kita berikan. Ya, jangan dibentak-bentak. Nah, lagi-lagi ini. Sekarang kalau misalkan mintanya nggak sopan, nah gitu. Nah ini lagi-lagi saya jelaskan bahwa larangan di sini, ya, tidak bersifat umum. Kalau misalnya dia nggak sopan misalnya, ya kok minta kok sambil maksa atau bagaimana, nggak apa-apa kita bentak. Ada yang tanya ilmu, tapi misalnya tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi nyari yang paling gampang. Nah ini juga salah nih. Sana sini tanya ustaz, sana tanya ustaz sini. Dia cari nih, ada kepentingan nih, syahwatnya atau nafsunya, pengen cari pembenaran, tanya kemana-mana. Kita tahu misalkan, maka ini perlu dikasih pelajaran. Nah gitu. Nah ini jadi di sini larangan di sini tidak berlaku umum. Kalau memang ada maslahatnya, maka dibenarkan untuk kita tegas. Jadi kata-katanya bentakan. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ayat berikutnya. Nah, kalau tadi yang wa ammas sa'ila fala tanhar berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan ayat yang sebelumnya, yang nikmat kedua, ilmu. Ya toh? Ayat yang berkenaan dengan ilmu tadi apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Maka yang sesuai, yang cocok, ya dipasangkan dengan larangan tadi, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang ketiga ini tadi nikmat harta. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakan. Nah, nikmat di sini jamaah sekalian rahimakumullah memang di urutan ketiga, ya kan? Tadi yang nikmat ketiga apa tadi? Nikmat
harta. Walaupun urutannya ketiga dan itu berkaitan dengan nikmat harta yang disebutkan pada ayat sebelumnya, tapi yang dimaksud di sini mencakup nikmat apapun yang Allah berikan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencakup umum di sini. Dan tahaddus bin nikmah ini kan sudah jadi ungkapan gitu. Tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat itu boleh secara mutlak atau tidak, Bapak Ibu? Kayak tadi, kalau larangan tadi ya tidak berlaku umum, kadang-kadang boleh aja ya dibentak atau mungkin kita tegur dengan tegas. Nah, menceritakan nikmat ini pun tidak berlaku secara mutlak, secara umum. Sebab apa? Kadang begini, ada orang cerita, walaupun mungkin bahasanya dia masih menyebut Allah Subhanahu wa taala, tapi hati itu yang jadi pembedanya. Kalau dia menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya itu sembari bersikap tawadhu kepada orang lain, maka ini yang terpuji. Tawadhu, sikap rendah hati. Bahkan dia sama sekali merasa bahwa saya nggak pantas dapat nikmat seperti ini. Siapa saya sehingga Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada saya? Siapa saya? Amalan saya sedikit, dosa saya banyak, tapi apa? Allah beri kenikmatan begitu banyak kepada saya. Siapa saya? Dia merasa rendah, sehingga di depan manusia pun dia merasa rendah hati. Nah, seperti ini yang terpuji, dia ceritakan kepada orang. Misalnya ada yang susah, ya ini jenengan silahkan. Ini sebagian dari yang Allah berikan kepada saya, mudah-mudahan manfaat. Jadi kata-katanya juga kalau orang rendah hati itu juga kata-katanya otomatis yang keluar juga enak didengar orang. Tapi kalau orangnya iftikharan, nah ini dia menyebut-nyebut nikmat Allah itu untuk membanggakan diri, nah ini sudah jelas ini tercela. Jadi yang membedakan itu adalah hatinya, niatnya. Ini juga maka walaupun perintahnya di situ adalah ceritakan, tapi kita juga harus tahu bahwa ada amalan hati yang juga harus menyertai penceritaan ini, yaitu dengan apa? Sikap tawadhu di hadapan manusia dan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Jadi ada 3 hal ya yang juga dibarengi dengan 3 nikmat yang kemudian dibarengi dengan 2 larangan, satu perintah. Ini pasangannya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa merenungi dengan lebih seksama, okay. Ini sebenarnya ayat-ayat yang sangat bahasanya itu serasi, selaras, ya. Karena apa? Urutannya itu cocok, ya. Dan ini yang kalau kita renungi lebih dalam, membuat kita merasa pengen berlama-lama untuk merenungi ayat-ayat ini. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, tafadhol. Tafsir surat Ad-Duha ini dulu terjadi stagnan atau pemberhentian turunnya wahyu itu tentang berapa lama kisahnya sudah muncul. Itu mungkin ada keterangan Allah berhenti turun wahyu. Kemudian terkait dengan Ummu Jamil itu sikapnya begitu dalam kondisi ini bagaimana untuk turunnya ayat surat ini. Kemudian terkait sebentar, yang Ummu Jamil berarti istrinya Abu Lahab. Berarti surat surat Al-Lahab atau surat ini? Ada kaitannya dengan saya. Kemudian tentang tadi transitif lazim ta'ati itu tadi konsepnya tidak pakai kan ya. Ini kan persis dengan ikrar ya. Ini ada kalanya tidak dilangsungkan dalam arti intransitif atau lazim. Ini
berarti bermakna umum gitu. Makanya yang memanggil saya itu bisa dimakna untuk tempat posisi seperti ini bisa diartikan umum gitu ya. Iya. Tidak disebutkan objeknya. Iya. Karena menurut kata kerja itu ada kalanya harus butuh objek atau muta'addi atau istilahnya transitif. Okay. Kemudian berikutnya yaitu sudah 3 ya. Terus apa satu lagi? Iya. Ini kira-kira ada kesunahan nggak kalau sholat duha dibaca? Selain setelah doa duha Rabbil wa ta'ala innaka antal ghafurur rahim innaka antal ghafurur rahim. Itu kan jelas saja ya. Yang saya maksud kalau di dalam sholat ini membaca ini kira-kira ada kesunahan atau enggak untuk dipraktikkan dalam sholat duha itu sendiri? Jazakumullah khairan, insyaallah. Barakallahu fiik. Kisahnya ini kemarin sudah pernah kita bahas. Sababun nuzulnya ya ketika ada seorang, dalam riwayat disebutkan hanya seorang wanita. Wallahu alam, apakah dia itu Ummu Jamil, ya, istrinya Abu Lahab. Dia mengatakan apa? Demi Allah, saya melihat kau ini sedang ditinggalkan oleh setan, gitu kan, yang kita bahas kemarin seperti itu. Karena Rasulullah SAW tidak tidak keluar ya untuk sholat itu sampai beberapa malam, nggak kelihatan. Ya, dan di di beberapa riwayat ini juga biasa beliau kalau pas sholat malam itu di dekat Ka'bah itu beliau karena memang sholatnya sholat jahar ya, kedengaran oleh orang-orang di sekeliling Ka'bah yang tinggal di sekeliling Ka'bah. Nah, ketika nggak kedengaran, nah disangka sudah nggak dapat wahyu lagi. Nah, seperti itu. Jadi wallahu a'lam apakah itu terkait dengan Ummu Jamil atau tidak, dan begitu sababun nuzulnya. Jadi ringkas seperti langsung satu surat diturunkan. Kemudian masalah tidak disebutkannya objek. Jadi betul. Jadi Bapak Ibu misalkan ya, saya kasih contoh saja biar lebih aplikatif. Misalnya wala saufa yu'tika rabbuka. Dan benar-benar Rabbmu akan memberimu. Nah, kan pertanyaan kita, memberi apa? Nah, itu kan. Jadi nggak ada memberi apa. Kalau misalnya teman saya memberi saya hadiah, nah berarti kan yang diberi itu kan hadiah. Tapi dalam ayat ini tidak. Dan benar-benar Rabbmu akan memberimu. Memberi apa? Ini memang tidak disebutkan karena mencakup begitu banyak kebaikan. Gitu. Jadi ketika objeknya tidak disebutkan, maka dia mencakup begitu banyak hal. Ya, begitu banyak hal. Maka juga tadi kayak misalnya tadi yang fa'awaka, kemudian fahadaka dan fa'agnaka, itu kan nggak pakai k di situ. Tapi karena memang sifatnya mencakup banyak hal, Seperti itu Ustaz. Jadi ini yang ketiga tadi ya. Yang keempat tadi apa Ustaz? Saya jadi lupa ya. Surat Duha. Apakah disunahkan untuk membaca surat Duha? Wallahu a'lam nggih. Tapi kalaupun misalnya kita baca dan di waktu yang tepat, artinya kan ada kesesuaian, ketepatan ya antara waktu dengan ayat ini, maka itu akan membuat kita lebih lebih khusyuk kan, seperti itu. Ya, lebih khusyuk. Dan yang paling utama adalah kekhusyuan kita, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Nih, monggo. Silakan, Pak. Yang saya tanyakan masalah tajwid bacaan. Ya, silakan. Sering banyak ketika ada yang membaca wala saufayu. Tapi kan belum dipersilakan. Lamnya. Oh, masya Allah. Kalau memang menurut Ustaz tadi kan berarti kalau yang bacanya panjang kan berdosa. Betul. Ya? Betul. Jadi ini peringatan, Bapak Ibu, kalau misalnya lamnya wala saufa yu'tika, itu la-nya itu dibaca pendek yang betul. Kalau dibaca panjang nanti bisa berubah maknanya. Jadi yang tadinya benar-benar Rabbmu akan memberimu menjadi Rabbmu tidak akan memberimu. Gitu. Kebalikannya. Jadi ini patut kita perhatikan. Jadi kalau panjang pendek dalam bahasa Arab ini juga bisa sangat berpengaruh sekali, seperti itu. Ada lagi Mas terakhir
hubungan sosial dan data Nggih. tadi kan ada kayaknya korelasi dengan Allah akan memberi umatmu dukungan karena mereka mendukungmu. Itu apakah bisa dikorelasikan dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasul gitu? Mungkin ada penjelasannya. Betul, jelas. Jadi seperti itu. Bahkan dalam faidah dalam ayat walal akhiratu khairul laka dan benar-benar akhirat itu lebih baik bagimu, itu sebagian ulama menambahkan laka waliman amana bika, bagimu dan bagi orang yang beriman denganmu, mengikuti sunnah-sunnah, seperti itu. Jadi seperti tadi saya ulangi bahwa walaupun lafadznya digunakan kamu, tapi tidak khusus hanya terbatas pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi juga mencakup untuk umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas semakin dekat ya mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mendapatkan bagian yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi ini merupakan sekaligus mengandung dorongan motivasi agar kita bisa mengikuti semakin plek, bahasanya begitu kan. Semakin plek seorang mengikuti jejak Nabi SAW, maka dia juga akan mendapatkan begitu banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Oke. Masih ada lagi atau kita cukupkan? Masih sana? Sudah cukup ya? Alhamdulillah. Oke. Demikian ini terasa memang agak teoritik, maksudnya nantilah mudah-mudahan ada waktu saya nanti akan cuplikan kisah, tapi insya Allah kita pada pertemuan yang akan datang kita mulai saja dengan surat Asy-Syarah ya, Alam Nashrah setelah Ad-Duha ini, dan ada hubungan, nanti kita lihat ada hubungan yang erat sekali antara surat Ad-Duha ini dengan surat Asy-Syarah ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.